Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami cintai, yang kami ta'zimi panjenengan semua dimanapun berada di seluruh dunia, semoga senantiasa berbahagia. Salam hormat dari tim kami semua yang ada di Surabaya kepada keluarga panjenengan. Semoga senantiasa silaturahmi ini bagian daripada mengamalkan perintah ilahi, begitu juga amar dari sang Nabi, fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dalam firman Allah surat An-Nisa. Itu juga di dalam sabda Nabi kita yang selalu berwasiat untuk menjaga tali persaudaraan atau silaturahmi, karena manfaat bersilaturahmi walaupun melalui udara ini seperti ini mampu menjadikan berkah umur kita, panjang usia kita, melimpah berkah rezeki yang Allah berikan untuk kita. Begitu juga Allah akan senantiasa meridhoi segala apa yang kita kerjakan dan memudahkan segala urusan. Kita akan membahas tentang alasan Rotib Al-Haddad kok dilarang. Siapa yang melarang? Padahal itu adalah amalan yang sudah lama dikerjakan oleh saudara-saudari kita sejak dulu kala. Maksudnya apa? Terus bagaimana cara untuk menyapihnya? Kita sebelum masuk pada materi utama terlebih dahulu ada beberapa saudara kita yang meminta untuk membahas tentang kemana perginya, di mana tempatnya nyawa, jiwa sukma, ya, atau istilah lengkapnya itu ruhnya manusia setelah meninggal dunia. Itu dalilnya mana, kitabnya apa, keterangan dari siapa. Itu ada yang meminta kami untuk menerangkan itu, dan insyaallah kita akan hadirkan, ya, tapi tidak malam hari ini, karena malam hari ini masih membahas tentang amaliyah dan nasabnya Ba'alawi. Kalau nanti bahas masalah sufi-sufi yang moderat terkini, yaitu nanti dalam materi tersendiri, ya. Kita insya Allah akan membahasnya dengan sudut pandang yang berbeda, yang lebih praktis pemahamannya, mudah dipahami oleh semuanya. Insya Allah, karena kami sudah menyiapkan
kitab Ad-Durarul Hisan ya, karya Imam As-Suyuti. Walaupun nanti ada yang menolaknya ya wajar nanti kita bahas lah. Ada keterangan seperti itu bahwa selama 1 bulan itu roh manusia yang meninggal dunia itu masih berada di rumahnya, di tempat di mana terakhir dia hidup. Ada yang 1 tahun itu kembali ke makam kuburannya. Itu nanti ada keterangannya, insya Allah. Kita tetap ngaji bersama dengan niat tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Intinya kita niat menggapai ridho Allah Ta'ala. Saudara-saudariku yang berbahagia, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang diklaim mengarang Rotib Al-Haddad, begitu juga mengarang kitab-kitab. Ada syair yang disyarahi oleh Habib Ahmad Al-Habsyi dalam kitab Syarhul Ainiyahnya. Ini juga karangan beliau, syairnya, tapi mu'allif asli Syarhul Ainiyahnya bukan, dijabarkan oleh Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Terus kitab Risalah Al-Mu'awanah, ini juga disandarkan ke beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Begitu juga kitab Tathbitul Fuad, ini juga syair-syairnya, matanya karya beliau Habib Abdullah. Tidak hanya ini, tapi juga tadi kitab belakang berjubel. Ini kitab Nasaihud Diniyah. Kitab Nasaihud Diniyah ini juga disandarkan karya beliaunya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini ada hamisnya itu pinggirannya. Jadi ini 2 kitab nih, Nasaihud Diniyah, syarahnya, terus pinggirnya. Nah ini apakah benar ya bahwa semua kitab-kitab ini karya beliaunya? Kalau kita melihat, membaca sejarah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, kita tidak percaya. Karena apa? Beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu umur 4 tahun terkena penyakit panas, cacar, plus kalau zaman sekarang itu anak kecil kejang-kejang gitu, panas tinggi gitu, cacar sampai membutakan kedua matanya, sampai buta. Jadi umur 4 tahun itu sudah buta. Bukan buta sejak lahir, bukan. Terus bagaimana pada waktu beliau menderita kebutaan itu bisa mengarang kitab-kitab seperti ini? Kalau toh misalkan ada yang menulisnya, beliau yang mendiktenya, toh apakah murni beliau bisa memverifikasi, menyeleksi, mengoreksi atau tidaknya? Nah ini kan yang menjadi pertanyaan kita bersama. Kita tahu bahwa Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun Rotib Al-Haddad itu seringkali dipuja dan dipuji oleh klan Ba'alawi dengan pujian yang berlebihan. Sampai-sampai ada cerita yang sering panjenengan semua dengarkan, man rabbuka wa man nabiyuka, kita berjawabannya itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad semua. Dan itu dianggap bukan kesalahan, tapi benar semua. Itu yang akhirnya yang menjawab itu saking cintanya kepada Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, maka dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala.
hindarkan dari siksa kuburnya, diampuni segala dosanya. Nah, ini bagaimana? Apakah ini berlebihan? Apakah itu cerita karangan murid-murid fanatiknya ya, atau keluarga duriyahnya? Nah, ini kita akan bahas bersama. Sebelum kita masuk jauh ke dalam bahasan utama materi kita akan sampaikan riwayat singkatnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun Rotib Al-Haddad. Beliau sebenarnya dilahirkan di Tarim, Hadramaut, pada tahun 1044 Hijriah alias abad ke-11 Hijriah. Sejak kecil beliau telah kehilangan penglihatan mata, umur 4 tahun itu. Namun hal ini tidak mengendurkan semangat beliau untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Rotib Al-Haddad yang disusun beliau ini dianjurkan agar senantiasa rutin diamalkan oleh segenap kaum muslimin karena manfaatnya sangat besar. Apakah benar Rotib Al-Haddad ini adalah karya beliau? Sebenarnya isinya ya ayat-ayat Al-Quran ya, ayat-ayat pilihan, doa-doa dari Asmaul Husna. Sebaiknya tidak perlu diakui ini sebagai rotibnya beliau, disandarkan kepada beliaunya. Sama seperti tahlilan itu ya. Sejak zaman Wali Songo itu tidak ada yang mau mengakui siapa sebenarnya yang merumuskan, menemukan ya, mengurutkan tahlil atau rawatib tahlil yang kita kerjakan dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ya memang ada manuskripnya ya sejak zaman Wali Songo. Cuma siapa sebenarnya pengarangnya itu? Ya nggak ada. Namanya di situ hanya kumpulan wiridan, ya, zikir bersama yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi kita. Nah, karena sudah kadung terkenal Rotib Al-Haddad yang mirip dengan Rotib Ar-Rifai ya, Syekh dilanjutkan nanti.